Shalom, salam kasih, salam damai, salam persaudaraan dalam Yesus Kristus. Saudara dan saudariku di dalam Tuhan, renungan untuk pagi ini saya ambil dari kitab Wahyu, bab yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kedosaanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Indahnya kitab Wahyu mendekati hati jemaat awal, dan firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Yesus mengatakan, inilah yang awal dari yang awal, yang awal dari yang akhir, dan yang mati hidup kembali. Saudara dan saudari, apa maksud Yesus ini? Yang mati hidup kembali, di mana dia ambil balik kata yang disebutkannya di bab yang pertama ayat yang ke-5. Akulah dari yang awal, yang mati dan hidup kembali. Yesus sangat mau supaya jemaat mengerti, orang-orang percaya mengerti bahwa dialah yang pertama mentaati perintah Tuhan. Dialah yang pertama mengalami kematian untuk semua orang. Dan kematian itu dimuliakan Allah Bapanya, dan dia dibangkitkan kembali. Bukti ketaatannya, pengabdiannya sebagai utusan yang datang ke dunia, sebagai perdamaian semua orang, sebagai mesianis yang menjadikan semua orang menikmati kehidupan yang dapat bebek kembali dengan Allah. Sebagai utusan yang pertama kali membuktikan betapa indahnya mentaati, menuruti perintah Tuhan itu, yang dialami sendiri Yesus. Oleh sebab itu dia mengajar murid-muridnya supaya mentaati perintah Tuhan. Karena saudara, dia mencontohkan dirinya, mendahului orang lain. Dia tidak semata-mata mengatakan begitu, mengatakan begini, tapi Yesus sendiri melakukannya. Dia mati dan dia bangkit kembali. Ini memberikan pengharapan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, penderitaan kita untuk mempertahankan iman, meskipun mengorbankan nyawa, jaminan bahwa kematian bukan akhir sebuah kehidupan, tetapi kita akan dihidupkan kembali sebagai pemenang dan menikmati kehidupan yang kekal di rumah Bapa di surga. Ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Apa ini? Aku tahu engkau miskin, tapi engkau kaya. Maksudnya saudara, Yesus tahu bahwa orang-orang di Smyrna ini mereka menderita. Ya, mungkin mereka miskin daripada harta. Wow, karena mereka dalam penderitaan, penganiayaan pada zaman itu. Tapi Yesus melihat bahwa walaupun mereka miskin dari segi fisikal, kaya harta, kaya uang ringgit begitu, karena menderita, tetapi Yesus puji mereka karena mereka kaya dalam mempertahankan iman. Kehidupan rohani mereka sangat kental untuk mempertahankan iman. Buktinya, walaupun mereka difitnah oleh orang-orang yang menyebut dirinya Yahudi,
Sedangkan mereka hanya kelihatan menikmati kehidupan orang Yahudi dengan pergi ke sinagog, pergi beribadah, mentaati hukum Taurat, tapi mereka pemfitnah yang sangat menyusahkan jemaat-jemaat Tuhan di Smyrna. Dan dalam hal ini, Yesus menguji jemaat di Smyrna. Walaupun mereka dikatakan miskin dengan harta, miskin dengan uang ringgit, tapi mereka kaya dalam hal mempertahankan iman, mempertahankan kehidupan yang taat kepada Tuhan, sehingga mereka tidak peduli dengan fitnah yang mereka alami daripada orang-orang Yahudi, tapi mereka taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, di ayat 10, Yesus memberikan jaminan, jangan takut. Jangan takut apa yang kau derita. Tetapi di ayat yang ke-8, Yesus berikan jaminan, siapa yang taat sampai mati, tidak lagi menikmati atau mengalami kematian yang kedua, tetapi hidup kekal di rumah Bapa di surga. Nah, saudara, di dalam konteks berjemaat, di dalam gereja kita PCS, ya, saya mengakui, mungkin saudara setuju, kita dalam keadaan yang sekarang ini, kita baru pulih daripada pandemik, pergumulan, kita untuk mengalami keadaan ekonomi yang menjunam. Ya, biarlah orang melihat kita serba kekurangan. Kita kurang makanan, kita kurang pakaian, kita kurang uang ringgit, harta. Tetapi Bapak Ibu, mari kita belajar dengan jemaat di Smyrna bahwa walaupun mereka dikatakan miskin dari segi material, tapi mereka kaya dalam hal kehidupan rohani. Mari kita berdoa supaya kita di gereja PCS, kita mengalami kesatuan. Kita semakin kaya dengan kepemilikan bersama. Kita semakin kaya dengan kasih satu dengan yang lain. Kita semakin kaya dengan kerinduan untuk menanggung bersama apa yang kita pegang sebagai anak-anak Tuhan yang menjadikan misi mesianis menjadi kenyataan di mana kita tinggal dan berada. Biarlah gereja PCS disebut kurang populer dengan ekonomi, tapi mari kita angkat jemaat PCS semakin kaya di dalam iman, dan kita menjadi garam dan terang dunia di mana kita tinggal dan berada. Jadilah jemaat-jemaat di Smyrna, dan Tuhan terus memberikan jaminan bahwa Dia akan merasa senang dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sangat terharu dengan iman yang ditunjukkan oleh jemaat-jemaat di Smyrna. Mereka kelihatannya susah, kelihatannya miskin, tetapi mereka kaya dalam hal mempertahankan iman di hadapan Tuhan. Ajar kami supaya kami memiliki iman yang berat, iman yang kental, iman yang kuat mempertahankan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati kehidupan yang kekal dari Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.